Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu yang berjudul Bapak. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @iwaleski01. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Wati menggenggam erat gagang kursi roda yang tidak bergerak, sementara Rian sang adik membantu bapak turut lalu memapahnya naik ke tempat tidur. "Bapak haus, Ti," ujar bapak setelah duduk bersandar di atas kasur. "Wati segera ambil ya Pak ya. Apa yang bapak minta?" Rian membuka gorden jendela kamar agar cahaya matahari bisa masuk. Namun bapak keberatan. "Jangan dibuka Yan, silau," pinta bapak sambil memicingkan matanya. Pemuda itu pun mematuhi. "Bapak mau makan, pasti Rian ambilin ya." "Gak usah, bapak gak lapar." "Ya sudah kalau begitu, bapak istirahat saja ya. Nanti sore baru minum obat," ujar Wati sembari menyelimuti bapak yang hanya diam. Rian mengekor di belakang Wati yang melangkah keluar kamar lalu duduk di ruang tamu. Sejenak mereka diam, tanpa keresahan. Rian tahu apa yang menjadi keresahan kakaknya. "Kasihan bapak ya Mbak," ucap Rian memecah kebisuan. Wati hanya menghalakan bingung. "Ya, kita harus bagaimana ya? Sebenarnya aku maunya bapak tetap di rumah sakit. Seenggaknya di sana bapak bisa diobati ya." Rian hanya bisa mengangkat bahu, bertanda pasrah. "Aku juga maunya gitu Mbak, tapi kamu kan tahu sendiri, bapak yang minta pulang, ketek betah katanya. Terus kalau nggak ke rumah sakit mau berobat kemana? Katanya sih mau berobat alternatif saja. Pokoknya bilang bapak dia nggak mau lagi ke rumah sakit." Wati terdiam. Rian pun juga ikut. Keduanya lantas hanyut dalam pikiran yang sama tentang bapak. Mereka sudah lebih dari 1 tahun. Bapak keluar dari rumah sakit, namun kompilasi penyakit gula dan paru-paru yang diidapnya kian menunjukkan perubahan pada sosoknya. Yang dulu sangat kekar dengan kumis melintang, kini begitu kurus. Kecanduannya akan rokok serta pola makan yang sembarangan telah menciptakan monster penyakit dalam tubuhnya yang kini meledak. Sebagai pembantu banyak yang bilang, kalau saja bapak dulunya bukan tentara, mungkin dia tidak akan mampu bertahan sampai sejauh ini. Namun tubuh dan mentalnya yang keras ditempa selama masa baktinya pada negara membuat bapak mampu melawan semua rasa sakit itu. "Bapak mau makan apa? Nanti Wati beliin ya," tanya Wati ketika jam makan tiba. "Apa saja, nanti rasanya sama saja. Gak ada yang bisa nandingin masakan ibu," jawab bapak. Wati tersenyum. Dia setuju. Bagi mereka masakan ibu adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada perdebatan untuk itu. Namun sejak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu, mereka harus beradaptasi dengan masakan warung yang kata bapak rasanya hambar. Jangankan menyamai masakan ibu, mendekati pun tidak. Al-Fatihah buat ibu. Sudah mencoba untuk masak sebisanya, tapi meskipun bapak tidak pernah berkomentar, namun Wati tahu kalau masakannya belum mampu memuaskan selera bapak. "Mbak, besok kita jadi bawa bapak ke Kiroso. Katanya kalau mau ke sana harus pagi-pagi, pasiennya banyak banget," tanya Ria. "Gak tahu lah, yang sebenarnya aku nggak suka bapak berobat ke tempat-tempat begitu. Paling nanti cuma dikasih air putih. Sembuh syukur, nggak sembuh ya udah, gak jelas banget." Rian hanya bisa tersenyum genting. Ucapan kakaknya barusan adalah sebuah kenyataan. Yang baik memang sejak keluar dari rumah sakit, dia dan kakaknya mencoba bapak ke sejumlah tempat pengobatan alternatif. Namun hingga kini belum juga menuai hasil yang memuaskan. Situasi ini membuat semangat bapak drop. Soalnya dia kini jadi sering duduk melamun di teras rumah, tempat favoritnya, di mana dia dulu sering duduk sambil menghabiskan berbatang-batang rokok sebelum akhirnya penyakit memaksanya berhenti. "Pak, bapak jangan sering duduk di sini ya, nanti masuk angin. Mending bapak istirahat di dalam," pinta Rian. "Bapak bosan ya kalau di kamar terus." Lalu bapak lantas terbatuk-batuk. Rian mencoba diam.
Penyakit yang Bapak alami memang sudah membuat kondisi tubuh Bapak berubah drastis, tapi tidak dengan wataknya yang keras kepala. Kalau dia sudah punya mau, tidak ada yang bisa melarangnya. Namun Bapak bukanlah manusia super. Usianya yang sudah lanjut, ditambah penyakit yang terus menggerogoti, membuatnya kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bertumpuk-tumpuk obat racikan serta sejumlah ramuan dari berbagai tempat pengobatan ini tidak pernah disentuhnya lagi. Percuma, katanya, membuat Wati dan Rian jadi bingung. Harus bagaimana? Setelah berbulan-bulan kondisi Bapak kian miris, dia makin sulit makan hingga harus disuapi. Buang air pun harus dibantu, membuat kedua anaknya makin khawatir sekaligus. Namun tanpa disadari, semua itu merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang kelak menyikat sebuah rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Malam itu Wati baru pulang kerja. Dia heran melihat Bapak yang sedang duduk di sekitar rumah. "Bapak kok bisa duduk-duduk di sini?" tanya Wati sambil mengerjitkan dahi. Tapi Bapak hanya diam, pandangannya kosong lurus ke depan. Wati makin bingung, tapi juga takjub. Bapak nampak sehat meskipun sedikit pucat. Wati pun langsung duduk di samping Bapak. Tapi Bapak seolah tidak menghiraukan kehadirannya. Wati kembali ingin bertanya. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana Bapak yang belakangan ini hanya bisa berbaring ini duduk dengan nyaman tanpa meringis. Namun belum sempat Wati membuka mulut, mendadak muncul wajah Rian yang melongok dari dalam rumah. "Mbak, kamu baru pulang? Itu Bapak di kamar. Dari tadi nanyain kamu ah." Wati spontan menoleh. Bangkunya kosong, di sebelahnya kosong, membuatnya terperangkap bagai hilang kata-kata. "Kenapa Mbak? Kok bingung gitu? Itu Bapak di kamar, dari tadi nanyain kamu. Katanya sudah malam begini, kok kamu belum pulang?" ucap Rian mengulangi perkataannya. "Iya, aku baru pulang lembur. Bapak sudah makan belum?" ucap Wati yang mencoba bersikap natural. Mungkin demi menyembunyikan rasa gugup. "Sudah tadi, sudah makan bubur. Ya sudah sana, temui Bapak dulu," balas Rian, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Wati kembali melirik kursi kosong. Kini dia malah jadi merinding. Meski akal sehatnya bilang kalau tadi hanyalah imbas dari rasa lelah, namun hati kecilnya berkata sebaliknya. "Apa aku baru saja melihat hantu?" Keceriaan itu pun akhirnya terlupakan hingga beberapa malam berikutnya. Wati yang baru kembali dari kamar mandi mendengar seperti ada suara orang batuk dari teras rumah. Wati menghampiri jendela, lalu sedikit menyibak tirainya mengintip keluar. "Bapak," Wati bergumam heran saat melihat Bapak yang tengah duduk merokok di sana. "Bukannya tadi Bapak ada di kamar, kok bisa ada di luar sambil merokok pula?" Dada Wati jadi berdebar-debar. Dia merasa ada yang tidak benar. Sejenak dia diam di situ dengan benaknya yang ribut. Jujur saja, dia jadi takut tapi penasaran. Akhirnya dia paksakan nyali untuk mengintip sekali lagi. Pelan-pelan dia kembali menyibak tirai dengan tangan yang jadi gemetar. Spontan Wati menjerit. Bapak tiba-tiba sudah berdiri di luar jendela, persis di hadapannya sambil menyeringai. Wati lari terbirit-birit menuju kamar Bapak. Tapi di situ dia jadi melongo melihat Bapak yang sedang berbaring di tempat tidur. "Lalu yang di luar siapa?" Lututnya jadi lemas, nyalinya amblas, keringat dingin keluar dari pori-pori. Hingga muncul Rian datang menghampiri. "Mbak, kamu kenapa? Kok kamu jadi pucat begitu?" Wati menjawab dengan suara gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar, di mana dia tadi melihat Bapak sehat di teras. "Ada orang yang mirip Bapak," jawab Wati terbata-bata. Rian kaget, bergegas memeriksa ke depan. Tapi di situ dia tidak menemukan apa-apa, hanya ada bau rokok yang masih santer tercium. Rian kembali ke kamar. Wati langsung menyambutnya dengan tatapan mata seolah meminta jawaban secepatnya. "Gak ada siapa-siapa Mbak, mungkin kamu salah lihat atau barangkali cuma orang yang kebetulan lewat sambil merokok, baunya ke bawah sampai ke dalam." Wati ingin sekali percaya penjelasan itu,
Namun hati kecilnya menolak. Apa yang dilihatnya tadi terlalu nyata. Sudah 2 kali dia begitu terlalu janggal untuk dianggap sebuah kebetulan. Esok harinya kondisi Bapak mendadak drop. Wati dan Rian pun langsung melarikan Bapak ke rumah sakit. Setelah itu selama berhari-hari Bapak dirawat di ruang ICU. Namun sejak hari pertama masuk, Bapak tidak pernah siuman. Lagi dokter bilang kalau beberapa organ tubuh Bapak sudah tidak berfungsi. Dokter juga bilang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa Bapak. Bisa dibilang Bapak tengah sekarat. Hal itu jelas membuat Wati dan Rian amat terpukul. Meski mereka telah siap dengan kemungkinan terburuk, namun tetap saja mereka tidak mau kehilangan Bapak. "Kamu pulang saja, Yan. Sudah berhari-hari kamu nunggu Bapak di sini. Biar aku yang gantian jagain Bapak," pinta Wati malam itu. Rian pun menurut. Dia pun pulang sambil berpesan agar Wati cepat menghubunginya kalau ada apa-apa. Dia masih berharap kalau bapaknya bisa melewati masa krisis, meski kemungkinannya amatlah kecil. Tiba di rumah, Rian ingin langsung mandi, namun dia kaget begitu melihat seperti ada orang yang sedang duduk di atas ranjang. Bapak. Di dalam kamar Bapak. Orang lain mungkin akan lari terbirit-birit, tapi tidak dengan Rian. Dia bukan penakut. Baju itu justru membuatnya jadi penasaran. Benaknya bilang kalau itu bukanlah Bapak. Dia pun langsung menyeruak masuk. Lalu tanpa basa-basi menghadik lantang. "Siapa kamu? Pergi kamu dari sini. Jangan ganggu." Tapi Bapak malah menyeringai. Alih-alih takut, Rian makin meradang. Nyali pemuda yang satu ini memang patut diacungi jempol. Sudah jelas kalau dia mewarisi mental baja dari bapaknya. Rian membaca ayat-ayat suci dengan lantang, sementara Bapak masih duduk di sana, seolah menatap, tapi mendadak lampunya berkedip-kedip, lalu mati. Rian mundur selangkah, dia meraba saklar lampu tanpa melihat, sementara matanya terus tertuju ke arah ranjang di mana Bapak berada. Rapalan ayat suci dari mulutnya kian keras, tapi ketika lampu kembali nyala, Bapak sudah hilang entah kemana. Astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut Rian tidak berhenti mengucap ayat Allah. Dipandanginya sekeliling kamar yang kini kosong. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia alami, tapi dia merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Pagi-pagi sekali Rian kembali ke rumah sakit. Dirinya tidak sabar ingin menceritakan kejadian semalam pada kakaknya. Tapi sesampainya di sana, dia malah disambut oleh Wati dan dokter. Langsung mengajaknya untuk bicara serius. "Bapak, kita bawa pulang ya," ucap Wati. Rian kaget. "Sudah gila, Mbak." Dia pun langsung protes, tanda tidak setuju. "Kenapa dibawa pulang?" tanya pemuda itu, sedikit tidak senang. "Barusan aku konsultasi sama dokter. Bapak sudah gak punya harapan lagi. Kamu ingat kan? Bapak pernah bilang kalau Bapak gak suka rumah sakit. Bapak juga pernah bilang kalau Bapak gak mau sampai meninggal di sini, Yan." Rian membisu, lidahnya keluh. Meski hatinya menolak, tapi ucapan kakaknya ada benarnya. Bapak memang pernah berpesan seperti itu. Bapak bilang kalau meninggal di rumah sakit akan merepotkan. Bapak memang tidak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Sejak dibawa pulang, tetangga tidak henti berdatangan demi tujuan rasa simpati. Sosok Bapak yang selama ini begitu disegani membuat banyak orang ikut prihatin. Apalagi mereka tahu kalau Bapak ini tengah menjelang ajal. Lantunan surat Yasin tidak henti mengalun dari mulut orang-orang yang duduk mengaji mengelilingi ranjang, di mana Bapak tergolek di atasnya. Wati tidak berhenti menitikkan air mata, sementara Rian berusaha terlihat tegar. Meskipun hatinya pilu, tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba Bapak membuka mata. Semua orang kaget. Lalu terdengar suara mengkorok dari mulut Bapak, pertanda sang malaikat mencabut nyawa tengah menjalankan tugasnya. "Bapak, Pak, nyebut Pak." Wati merayap sambil menggenggam tangan Bapak erat-erat. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Orang-orang mengucapkan bersahutan, coba menuntun Bapak untuk kematian yang sempurna. Tidak lama berselang, Bapak menghembuskan napas yang terakhir. "Innalillahi, Bapak!" Wati menjerit histeris. Rian yang sejak tadi coba terlihat kuat,
kini tidak mampu lagi membendung air matanya. Malam itu derai Ishak tangis mengantarkan kepergian seorang lelaki menghadap penciptanya. Sang pejuang telah pergi, bendera kuning dipasang, tenda didirikan, jenazah bapak pun disemayamkan. Di ruang tamu, para pelayat terus berdatangan. Sebagian coba menenangkan Wati yang diganti menangis, sementara yang lain ikut mendampingi Rian yang duduk terdiam di samping jenazah bapak yang ditutupi kain. Semua keperluan sudah saya urus, besok pagi-pagi bapak kita bisa makamkan, ucap RT. Rian hanya mengangguk. Pak RT menepuk-nepuk pundak Rian, lalu beringsut mundur. Semua orang terlihat sedih dan murung, namun semua wajah seketika terperangah saat terjadi sesuatu. Bapak tiba-tiba bangkit. Astagfirullah. Sebagian orang spontan menyingkir ketakutan, sementara yang lain hanya diam terpana, bagai terhipnotis sambil menatap dengan pandangan ngeri. Dalam hati Wati menjerit histeris. Dia ingin mendekat, namun tubuhnya terlanjur lemas. Sementara Rian hanya bisa melongo persis di samping jasad bapak yang kini duduk berselonjor dengan mata melotot. Suaranya berubah jadi memecah suara orang-orang yang beristighfar, terus mengudara bercampur dengan rasa takut yang merajalela. Bapak tiba-tiba kembali rebah. Untuk sesaat tidak ada yang berani mendekat. Siapa pula yang berani mendekat di jasad bapak? Bapak kini terbaring dengan mata terbuka lebar. Sampai akhirnya Rian memberanikan diri mengusap mata bapak hingga kembali terpejam. Subhanallah, subhanallah. Kemudian datang Ustadz Jailani, sang guru ngaji yang mencoba meredam situasi. Ayo, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Ayo ngaji lagi, usahakan jangan sampai putus, ucapnya sembari memberi saran yang menenangkan. Meski ragu-ragu, orang-orang pun menuruti perintah itu, namun mereka tetap menjaga jarak. Ustadz Jailani coba memberi contoh dengan duduk persis di samping jenazah, tapi tetap saja tidak ada yang punya nyali untuk mengikuti. Menjelang pagi, makin banyak orang yang berdatangan. Kabar tentang jenazah bapak yang sempat bangun langsung menyebar dengan cepatnya. Hingga waktunya tiba, jenazah bapak segera dimandikan, lalu dikafani. Untuk selanjutnya disalatkan, dan setelah semua siap, jenazah bapak langsung dibawa untuk dimakamkan dengan diantar begitu banyak orang yang berbisik-bisik. Malam itu malam pertama tanpa bapak. Rian dan Wati duduk muram. Tidak sepatah kata pun terucap dari mulut keduanya yang sejak dari tadi bungkam. Rumah yang dulunya hangat ini kini menjadi sepi dan dingin. Kamar bapak yang kosong meninggalkan berjuta memori. Semuanya terasa tidak sama lagi. Entah butuh berapa lama hingga duka ini bisa hilang. Namun yang pasti, semua tentang bapak akan terkenang. Lebih baik kamu tidur, Mbak. Sepertinya kamu kecapean, ucap Rian memecah keheningan. Wati mengiyakan. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Rian duduk melamun di ruang tamu. Kejadian kemarin sungguh menggusik hati. Bagaimana bisa jenazah bapak mendadak bangun lalu melotot? Ada apa ini? Ada yang memberi alasan logis dengan bilang kalau tubuh orang mati masih bisa bereaksi beberapa jam setelah kematian. Tapi banyak juga yang bilang kalau bapak mati suri. Entah mana yang benar. Rian tidak tahu. Sejak tadi Rian ingin sekali membicarakannya dengan Wati. Rian tahu kalau kakaknya juga punya keresahan yang sama. Tapi dia pikir ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu. Duka ini masih terlalu berat. Dia tidak ingin menambahkannya dengan sesuatu yang makin membebani pikiran Rian. Rian memutuskan untuk pergi tidur. Sudah cukup untuk hari ini. Bukan hanya badannya yang lelah, tapi juga pikirannya. Dengan tidur semua itu bisa dikurangi, sambil berharap bermimpi bertemu papa dan ibu yang tersenyum bahagia. Entah berapa lama Rian tertidur, hingga ia jadi terbangun begitu mendengar suara dentuman keras dari teras rumah. Rian terbangun sembari mengerutkan dahi. Suara apa itu? Dirinya curiga kalau ada maling yang mau masuk. Dia lengkas bangkit lalu melangkah tergesa-gesa mendekati jendela. Namun aroma bunga bercampur kapur barus membuat benak Rian malah jadi bertanya-tanya. Pelan-pelan Rian menyibak tirainya, langsung terperanjat. Ada pocong di kursi teras.
Rian bergegas membuka pintu. Hatinya begitu kesal. Bagaimana di saat seperti ini ada orang usil, tidak punya otak, yang mencoba menakut-nakuti dengan candaan yang tidak lucu. Sungguh keterlaluan. Rian ingin segera menumpahkan kekesalannya, tapi alih-alih marah, dia malah jadi terdiam. Pocong yang tadinya dia pikir hanya boneka, ternyata bukan. Rian sebagai kehilangan kata-kata, suka dipercaya. Pocong itu duduk bersandar di kursi dengan kain kapan yang masih baru walau sedikit kotor. Bagian kepalanya terbuka hingga menampakkan wajah yang dia kenal. Bapak. Wangi bunga bercampur kapur barus begitu tajam menyengat, tapi Rian tidak takut. Dia perlahan mendekat hingga berdiri persis di depan pocong itu. Sebentar dia memperhatikan dekat-dekat. Dia ingin diyakinkan diri kalau dia tidak salah lihat. Tapi itu benar-benar jenazah bapaknya. Bagaimana bisa? Lalu mendadak Wati muncul dari dalam rumah. Rupanya dia juga ikut terusik, lantas berbangun. Dan ketika dia melihat pocong bapak, seketika dia menjerit histeris. Wati pun terkulai pingsan. Rian sehingga harus mempopong tubuh kakaknya masuk ke dalam rumah. Teriakan Wati memancing para tetangga untuk berdatangan. Sama seperti Rian dan Wati, mereka pun ikut terperanjat. Ya Allah, tempat itu pun seketika gempar. Orang-orang berduyun-duyun berdatangan, lalu berkerumun sambil terheran-heran menyaksikan jenazah bapak yang duduk bersandar di kursi teras rumah. Semua bergidik ngeri, menerka dan menebak apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia tidak ingin jenazah bapaknya jadi tontonan. Dia segera meminta tolong Pak RT dan beberapa orang untuk membantunya membawa jenazah bapak masuk ke dalam rumah. Rian masih tidak habis pikir, kenapa jenazah bapak bisa ada di sini. Siapa pula yang telah berani membongkar makam bapak? Apa maksudnya? Lalu bagaimana cara orang itu membawanya? Sama sekali tidak ada saksi mata. Dia ingin sekali melaporkan kejadian itu pada polisi. Kehormatan bapaknya benar-benar telah tercoreng. Apa salah bapak? Setahunya bapak tidak punya musuh semasa hidupnya. Bapak dikenal sebagai orang yang baik dan tulus. Apalagi melihat Wati yang terus menangis, hati Rian makin nelangsang. Apa tidak cukup semua duka ini mereka terima? Tapi Rian tidak mau memperpanjang masalah. Dia masih berduka. Lalu atas saran Pak RT dan Ustadz Jailani, jenazah bapak pun kembali dimakamkan di antara suara sumbang orang-orang yang telah terkunci. Nah sabar ya nah Rian, ucapan RT sambil menepuk pundak Rian, coba menunjukkan rasa simpati. Iya Pak, tapi saya masih kehabis pikir. Siapa yang sudah tega melakukannya? Apa maksudnya membongkar makam bapak lalu membawa jasadnya kemarin? Dengan mimik wajah yang geram. Saya paham, kamu pasti marah. Kita semua juga begitu. Bapakmu orang yang disegani di kampung ini. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti coba kita selidiki. Sekarang kita doakan saja. Semoga bapakmu bisa tenang di alam sana. Jawab Pak RT, terdengar bijak. Rian menghela napas. Ucapan Pak RT sedikit banyak meredam emosinya. Tapi jujur saja, dia masih penasaran. Namun untuk saat ini memang tidak banyak yang bisa dia lakukan. Pengajian telah usai sejak tadi di rumah, kembali sepi. Wati mengurung diri di dalam kamarnya, begitu juga dengan Rian. Sebenarnya Rian juga terpukul, tapi dia coba menyikapi dengan kepala dingin. Dalam situasi seperti ini, salah satu dari mereka harus ada yang tetap waras. Malam pun kian larut, Rian merenung di dalam kamarnya. Hujan gerimis di luar sana seolah mengantarkan pikiran makin jauh berkelana. Apa semua ini ada hubungannya dengan sejumlah peristiwa sebelum bapak meninggal? Rian jelas masih ingat betapa dia terkejut melihat bapak duduk di dalam kamarnya. Padahal dalam waktu yang sama, bapak sedang berbaring di rumah sakit. Lalu Wati juga sempat melihat bapak yang katanya sedang merokok di teras rumah. Meski Rian tidak sempat melihatnya, namun dia jelas masih ingat bau asap rokoknya waktu berjalan terasa lambat. Tapi tanpa sadar, Rian sudah melamun begitu lama. Kini nyaris jam 3 pagi. Namun beban pikirannya seolah menghalanginya untuk tidur. Saat mendengar suara itu, suara yang sama dengan kemarin. Apa jangan-jangan?
Rian langsung berlari melintasi di ruang tamu dan segera menjebak tirai jendela. Dia benar-benar tidak percaya. Rian cepat membuka pintu untuk kedua kalinya. Dia diam terpaku. Ada jasad Bapak yang kembali duduk bersandar di kursi teras. Namun kali ini jasad Bapak jadi telanjang karena kain kafannya terlepas dan teronggok di lantai dalam kondisi belepotan tanah. Ya Allah, perasaan Rian campur aduk. Namun rasa sedih dan marah begitu mendominasi. Bangsat, siapa yang telah kurang ajar mempermainkan jasad Bapak seperti ini? Dalam hati dia berjanji, kelak dia akan membuat perhitungan yang setimpal. Ya, ada apa? Terdengar suara Wati yang memanggil dari dalam sana. Rian pun mencegah Wati untuk datang mendekat. Kakaknya itu pasti tidak kuat bila melihat semua ini. Jangan keluar, Mbak. Pokoknya jangan keluar. Kenapa? Tadi aku... Wati masih di ruang tamu. Bapak balik lagi. Jawab pertanyaan singkat. Tapi itu sudah cukup untuk membuat Wati spontan menangis histeris. Di dalam sana, Rian mengambil kain kafan untuk menutupi jasad Bapak. Dia pun segera menghubungi Pak RT dan melaporkan kejadian untuk kedua kalinya. Tepat itu geger oleh orang-orang pun kembali berdatangan. Hujan seolah tidak menghalangi rasa penasaran mereka yang ingin menyaksikan sebuah peristiwa yang teramat langka. Lalu ditemani Pak RT, esok paginya Rian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Petugas pun datang menyelidiki, termasuk memeriksa makam Bapak yang nampak berantakan, digenangi air hujan. Namun ada satu temuan yang aneh, kaki Bapak nampak kotor, sementara ada jejak tapak kaki seukuran tapak kaki Bapak di sekitar area makam dan juga di teras rumah, seolah menandakan kalau jasad Bapak berjalan sendiri. Tapi apa mungkin jasad Bapak bisa berjalan sendiri? Bapak tadinya hendak dibawa untuk diotopsi, namun Rian keberatan. Tidak terbayangkan apa yang akan dilakukan polisi pada jasad Bapak. Menjelang ajalnya Bapak begitu menderita. Rian tidak mau kalau setelah meninggal jasad Bapaknya juga mengalami hal yang sama. Jenazah Bapak pun akhirnya kembali dimakamkan. Namun jenazah terpaksa dikubur di lubang yang lain karena makam yang lama masih digaris polisi. Demi menjaga terulangnya kembali hal yang sama, malam itu Rian ditemani beberapa orang menjaga makam Bapak. Seumur-umur, baru kali ini mereka melakukan hal semacam itu. Mereka berjaga di tempat yang tersembunyi, sekitar beberapa belas meter dari makam Bapak. Hal itu sengaja dilakukan agar mereka bisa memergoki sang pelaku bila dia benar-benar nekat kembali datang untuk mengulangi perbuatannya. Selama berjaga sebenarnya mereka semua dilanda rasa gelisah, meski mereka sudah mencoba untuk bersikap sewajar mungkin. Namun dalam hati mereka begitu cemas, tidak terkecuali Rian. Makam itu memang makam Bapaknya, tapi semua peristiwa yang terjadi telah menciptakan kerisauan tersendiri. Bagaimana tidak? Entah apa yang akan terjadi kalau sang pelaku benar-benar muncul. Sudah terbayangkan di kepala apa yang akan Rian lakukan pada orang itu. Dan orang gila biasanya tidak segan untuk bertindak nekat. Tapi Rian telah siap demi Bapaknya, apapun akan dia hadapi. Lewat tengah malam hujan gerimis kembali turun, namun mereka masih tetap berjaga, dinaungi tenda plastik yang memang telah dipersiapkan sejak sore. Mendadak terdengar suara yang mencurigakan. Sayup di tengah berakhir rintik hujan, Rian spontan menyorotkan senternya ke arah makam Bapak. Suara itu mereka hanya bisa saling pandang, sambil menduga-duga. Tapi tidak lama kemudian, makam Bapak tiba-tiba ambrol. Lalu muncul dua tangan kotor yang mengepal-ngepal, seolah mencari pegangan untuk keluar. Semua orang yang ada di sana pun kaget. Untuk sesaat, mereka terkesima. Mereka hanya bisa menatap ngeri saat jasad Bapak merayap keluar dari liang lahat. Kain kafannya berantakan, belepotan dengan tanah. Dengan tertatih jasad Bapak melangkah kaku, seperti zombie di tengah rintik hujan, meninggalkan lubang kubur yang kini menganga. Bapak, Rian berteriak histeris. Sementara yang lain bagai tergugah, lalu lari pontang-panting, meninggalkan Rian seorang diri. Jasad Bapak terus melangkah. Rian berlari mendekatinya dan langsung menubruknya dari belakang. Keduanya jatuh tersungkur mencium tanah becek.
Lalu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi apa yang ada di belakangnya saat ini adalah bagaimana cara menghentikan Bapak. Mulut Bapak bergerak-gerak, dia mencoba untuk bangkit. Rian sekuat tenaga berusaha menahannya, namun jasad Bapak seolah memiliki tenaga yang kuat. Hingga Rian malah jadi terpental, tapi Rian pantang menyerah. Dia bangkit lagi lalu kembali menubruk, namun laki-laki itu malah terpental saat Bapak menggeliat mengibaskan tangannya. Rian kembali bangkit, namun kali ini dia biarkan jasad Bapak terus melangkah, sembari memikirkan cara lain untuk menghentikannya. Dia sadar kalau tenaganya tidak cukup untuk menghalangi jasad Bapak. Sepanjang jalan Rian terus memanggil, memelas. Dia berharap suaranya bisa menghentikan langkah Bapak, namun sia-sia. Sang Bapak terus melangkah tanpa menghiraukan Rian, yang kini menangis terisak-isak. Lalu tampak dari jauh Pak RT dan Ustadz Jailani datang bersama orang-orang kampung yang bergerombol mengekor di belakangnya. Astagfirullah, subhanallah. Semua orang langsung mengucapkan, saling bersahutan saat melihat fenomena mengerikan itu. Minggir, beri jalan dia, ucap Pak Ustadz Jailani, coba menghalau massa yang berkerumun menghalangi langkah Bapak. Pak Ustadz, bagaimana ini? Tanya Rian mengibah, memohon petunjuk. Sabar Rian, ini jelas ada yang tidak beres, tapi saya belum bisa pastikan. Sementara kita biarkan dulu jasad bapakmu sampai di tempat tujuannya. Tidak ada gunanya kita menghalangi. Ustadz Jailani coba memberi masukan kepada Rian. Rian pun menurut. Dia terus mendampingi jasad Bapak yang melangkah di antara kerumunan orang-orang yang memandangi dengan tatapan ngeri. Rian jadi sedih, hatinya begitu tersayat melihat jasad bapaknya jadi sirkus tontonan orang satu kampung. Hingga sampai di depan rumah, Wati telah menyambut kedatangan mereka dengan tangisan sambil menjerit-jerit bapaknya. Ya Allah Bapak, kenapa? Rian pun langsung mendekati kakaknya, lalu memeluknya demi menenangkan sang kakak. Wati menangis terseduh-seduh dalam pelukan Rian, sementara jasad Bapak telah sampai di teras, lalu duduk bersandar pada kursi. Lantas dia, astagfirullah, subhanallah. Orang-orang kembali mengucap bersahutan. Setelah menunggu beberapa saat, tubuh Bapak benar-benar diam dengan mata terpejam. Jasadnya pun langsung dibawa ke dalam rumah. Maaf, Rian, menurut dugaan saya, sepertinya jasad bapakmu ini dikuasai oleh jin atau sebangsanya, tapi mudah-mudahan dugaan saya salah, ujar Ustadz Jailani pada Rian saat mereka dan sejumlah orang duduk mengelilingi jasad Bapak yang telah berbujur bagai orang tidur. Ya Allah, memang bisa begitu Pak? Bukankah biasanya makhluk halus tidak merasukan ke dalam tubuh manusia yang masih hidup? Maksud saya seperti orang kesurupan, sahut Rian coba mendebat. Biasanya memang begitu, tapi dari beberapa kasus yang pernah terjadi, hal semacam ini, jasad orang yang telah meninggal dikuasai oleh iblis. Kalau memang benar seperti itu, lantas apa yang menyebabkan jasad Bapak dikuasai iblis? Rian tidak mampu menemukan benang merahnya. Semua masih jadi misteri yang membingungkan. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar. Tampak seorang laki-laki tua berbadan tegap yang tengah berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, balas orang-orang serempak. Cari siapa ya Pak? Ada yang dicari? Saya cari kamu. Jawabannya begitu membuat Rian langsung terkejut. Dia mendengarkan dirinya disebut cari saya. Apa kita saling kenal? Maaf, silakan masuk dulu. Lelaki tua itu masuk, namun langsung tertegun begitu melihat jasad Bapak yang terkejut kaku. Innalillahi, astagfirullah, ucapnya sambil geleng-geleng kepala. Maaf, Bapak ini siapa? Sepertinya Bapak kenal dengan Bapak saya. Tentu saja, saya sangat mengenal Bapakmu. Mungkin kamu lupa, saya Bambang, teman Bapakmu di kesatuan dulu. Saya pernah beberapa kali berkunjung kemari, tapi sudah lama, waktu itu kamu masih kecil. Jawaban lelaki tua itu. Rian mengernyitkan dahi, berusaha mengingat-ingat. Oh iya, sekarang saya ingat. Pantas saja wajah Bapak terasa familiar. Lalu apa maksud Bapak mencari saya? Maaf sekali lagi,
Saat ini kami sedang berduka. Saya tahu, saya juga berduka waktu bapakmu wafat. Sebenarnya saya mau langsung datang kemari, tapi saya tidak bisa karena waktu itu saya ada halangan. Tapi begitu mendengar apa yang terjadi dengan jasad bapakmu, saya langsung paksakan untuk datang kemari karena ada hal penting yang harus saya sampaikan. Hal penting apa, Pak? Sepertinya Bapak ini tahu sesuatu, tanya Rian mencoba menyelidiki. Iya, saya memang tahu apa yang terjadi. Maaf, kalau saya harus sampaikan hal ini, mungkin terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi ini kenyataannya. Lelaki itu sejenak diam, dipandanginya wajah setiap orang satu persatu, lalu kembali melanjutkan penuturannya. Ketahuilah, bapakmu jadi begini karena dia bersekutu dengan iblis. Semua orang terkejut, apalagi Rian. Jujur saja, meski lelaki ini teman lama bapaknya, tapi Rian tidak bisa begitu saja percaya ucapannya. Bapak tahu dari mana? Tanya Rian. Lagi pembuktian ini bukan perkara main-main. Tuduhan semacam itu butuh penjelasan yang konkret. Kamu dengarkan baik-baik. Saya akan ceritakan semuanya dari awal agar kamu bisa mengerti betapa besarnya pengorbanan bapakmu untuk anak-anaknya. Dulu waktu pecah konflik perang di Timor Timur, bapakmu mendapat gilirannya untuk bertugas di sana. Bapakmu tidak bisa mengelak tugas. Tugas adalah sebagai seorang prajurit pemerintah, harus kami laksanakan. Tapi bapakmu jadi khawatir mengingat situasi yang tengah memanas di sana. Bapakmu takut kalau sampai terjadi hal buruk menimpa dirinya, sedangkan anak-anaknya waktu itu masih kecil-kecil. Untuk itu, sebelum berangkat bapakmu mencari bekal demi menjamin keselamatannya selama bertugas agar bisa pulang dengan selamat. Kami semua juga begitu. Awalnya saya tidak tahu bekal macam apa yang dibawa bapakmu ke sana. Sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang mengungkapkan semuanya. Waktu kami tengah berpatroli di dalam hutan, tapi mendadak pasukan kami disergap oleh pasukan musuh kami yang kalah jumlah. Akhirnya kocar-kacir, saya dan bapakmu terpisah dari pasukan. Kami berdua jadi bulan-bulanan serangan musuh, hingga akhirnya bapakmu tewas tertembak. Apa? Bapak saya tewas tertembak? Ucap Rian dengan wajah terperangah. Begitu pula dengan semua orang yang sejak tadi turut menyimak. Iya, bapakmu benar-benar tewas tertembak waktu itu. Saya sendiri yang membawa mayat bapakmu ke sebuah tempat persembunyian untuk menunggu bala bantuan datang. Tapi di situ juga saya menyaksikan sebuah kejadian. Setelah beberapa saat bapakmu tiba-tiba saja hidup lagi. Saya jelas kaget dan tidak percaya, tapi bapakmu benar-benar hidup lagi. Luar biasa. Lalu bapakmu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya dia bersekutu dengan iblis dan membiarkan iblis itu bersemayam dalam tubuhnya. Singkat kata, bapakmu tidak bisa mati. Saya paham kalau apa yang dilakukan bapakmu itu sangat berbahaya, tapi dia dengan entengnya menjawab kalau iblis itu bisa dengan mudahnya diusir oleh guru spiritualnya. Tapi yang jadi masalah, beberapa bulan kemudian terdengar kabar kalau gurunya itu meninggal. Bapakmu sempat kebingungan, tapi dia berusaha tetap untuk tenang. Sebab menurut penuturan bapakmu, pasti ada cara lain agar dia bisa terbebas dan lepas dari iblis itu. Ada cara lain bagaimana, Pak? Caranya? Rian penasaran. Dia jadi antusias begitu mengetahui jalan keluar dari semua keanehan yang terjadi benar-benar di luar nalar. Penggal kepala bapakmu, ucap Bambang dengan wajah serius. Hah? Penggal kepala? Mulut Rian sampai tenganga dibuatnya. Ya, penggal kepalanya, itu yang bapakmu bilang. Dan selama ini tidak ada orang yang tahu kecuali saya. Bapakmu sengaja meminta saya untuk merahasiakannya. Saud Pak Bambang mencoba meyakinkan. Ya Allah, Bapak. Rian hanya bisa bergumam pelan. Tapi tidak cukup hanya dipenggal tubuh dan kepalanya.
harus dipisah sejauh mungkin. Dulu bapakmu pernah berkelakar dengan bilang, buang saja kepalaku ke laut. Waktu itu kami hanya tertawa, tapi sekarang mungkin itu adalah jalan keluarnya. Pak Bambang menambahkan. Sementara Rian membisu, batinnya berkecamuk, memenggal kepala bapak. Melihat bapak sakit saja, dia tidak tega. Maaf Pak, saya tidak mungkin tega memenggal kepala bapak saya sendiri. Saya tahu siapa juga yang tega. Kalau memang ada cara lain yang lebih baik, silakan saja. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya tahu. Selebihnya terserah kamu. Rian kembali tertegun. Pikirannya menimang-nimang. Tadinya dia punya niat untuk mengubur jasad bapaknya, lalu menutup liang lahat dengan semen cor. Tapi dia tidak buang ide jauh-jauh, karena hal itu seolah memperlakukan jasad bapak tidak ubahnya pondasi bangunan. Tapi memenggal leher bapak, lalu membuang kepalanya ke laut, sungguh kegilaan yang jauh lebih miris. Atau jasad bapak dibakar saja, sepertinya itu jauh lebih baik. Tapi apakah itu tidak bertentangan dengan agama? Rian jadi pusing memikirkannya. Lakukan saja Yan, penggal kepala bapak, ujar Wati tiba-tiba muncul sambil melangkah keluar dari dalam kamar. Rupanya sejak tadi dia ikut menyimak apa yang sejak tadi Pak Bambang sampaikan. Enggak Mbak, apa-apaan kamu, sudah gila. Rian sewot, tidak terima dengan ucapan kakaknya. Enggak Yan, aku enggak gila. Kemarin malam aku mimpi didatangin bapak. Dalam mimpi, bapak minta supaya kepalanya dipenggal. Tadinya aku pikir itu hanya sekedar mimpi, tapi sekarang aku yakin kalau itu sebuah pesan dari bapak. Jelas Wati panjang lebar. Rian jadi terdiam, semua orang juga ikut diam. Mimpi memang hanya kembang tidur, tapi terkadang mimpi juga merupakan sebuah pesan. Tapi aku nggak tega kalau harus penggal kepala bapak, ucap Rian sembari menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Biar saya saja yang melakukannya, ucap Pak Bambang tiba-tiba. Semua mata langsung tertuju padanya. Ada tatapan mata heran, ngeri, tapi ada juga yang takjub dengan kesanggupan Pak Bambang barusan. Kalau kamu tidak sanggup, biar saya saja yang melakukannya. Bapakmu adalah teman baik saya, dia sudah saya anggap sebagai saudara. Kalau memang hal itu bisa menghilangkan penderitaannya, tentu akan saya lakukan, tambah Pak Bambang penuh keyakinan. Mata Rian langsung tertuju pada Ustadz, seolah-olah meminta pendapat. Bukan apa-apa, memenggal kepala jenazah bukanlah hal biasa. Ustadz Jailani pun akhirnya angkat bicara. Kalau itu memang jalan yang terbaik, lakukan saja semua perbuatan kita. Semoga saja diridhoi Allah dan arwah bapakmu bisa tenang di alam sana. Akhirnya malam itu juga proses pemenggalan kepala bapak dilakukan. Sebuah pisau tajam yang bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban pun telah siap. Prosesnya sengaja dilakukan di dalam kamar bapak yang tertutup. Hanya ada Pak Bambang di dalam sana, bukan apa-apa. Perbuatan macam itu terlalu sadis untuk dilihat. Memenggal kepala orang yang sudah mati bukan hal yang biasa dipertontonkan di muka umum. Rian dan Wati menunggu harap-harap cemas, sementara yang lain sengaja diminta untuk menunggu di luar rumah karena saking banyaknya orang yang datang demi menjadi saksi atas peristiwa langka itu. Hampir setengah jam Pak Bambang ada di dalam. Suasana begitu hening, setiap orang seolah menahan napas. Hingga akhirnya terdengar suara pintu kamar dibuka. Dari dalam, Pak Bambang keluar dari dalam kamar sembari menenteng sebuah bungkusan kain putih. Semua mata tertuju padanya. Tanpa bertanya, semua orang tahu kalau isi bungkusan itu adalah potongan kepala bapak. Setelahnya jenazah bapak yang kini tanpa kepala langsung diurus dan kembali dikebumikan. Begitu banyak orang yang menyaksikan. Sosok pejuang negara dan keluarga terpaksa dimakamkan dengan anggota tubuh yang tidak utuh, sungguh memilukan. Setelah pemakaman selesai, Pak Bambang ditemani Rian pergi membawa kepala bapak menuju laut yang lokasinya sengaja mereka rahasiakan. Mereka tidak ingin berbuat dan itu menyita perhatian. Bagaimana tidak, membuang kepala orang adalah perbuatan yang tidak wajar. Mereka tidak mau tersangkut masalah bila hal itu sampai diketahui oleh halayak ramai.
Setelah semua kejadian itu, jasad Bapak tidak pernah bangun lagi. Rupanya apa yang diceritakan Pak Bambang adalah satu kenyataan yang masih suka dipercaya. Seorang bapak rela menjadikan tubuhnya sebagai sarang iblis demi keluarganya. Tapi itulah sosok seorang bapak. Dia memang tidak pandai mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata. Kadang dia terlihat kaku, tapi ketahuilah, jauh dalam lubuk hatinya, dia begitu mencintai keluarganya. Apapun akan dia lakukan demi keluarganya bahagia. Apapun. Oke, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mampir ke channel ini dan mendengarkan channel ini sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih.